Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nadian dengan NIM 2001010006 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan apa yang didapatkan dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi selama pembelajaran 1 semester dengan dosen pengampu Bapak Noviandri Eskom MMSI. Adapun beberapa hal yang didapatkan selama pembelajaran 1 semester ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu CIA, keamanan dan kerahasiaan data, kriptografi, dan siklus hidup sistem. Yang pertama yaitu terkait dengan CIA atau kepanjangan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability. Yang pertama untuk confidentiality atau kerahasiaan, yaitu berupa serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi rahasia memang dianggap sebagai data yang bernilai oleh para cyber hacker. Informasi yang diincar biasanya berupa informasi pelanggan, data karyawan, kekayaan intelektual, atau informasi mengenai rahasia dagang. Oleh karena itu, para cyber hacker terus mencari kerentanan yang ada pada sistem agar mereka bisa mengakses info-info penting tersebut. Untuk melindunginya terdapat sejumlah langkah yang dapat dipergunakan, seperti dengan menerapkan autentikasi 2 faktor, penggunaan password yang kuat, enkripsi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk integrity, mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah dalam menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi. Seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia, perlindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Bayangkan jika kita memiliki sebuah web e-commerce yang dapat diretas oleh hacker, sehingga mereka dapat mengubah harga produk menjadi lebih murah. Contoh lain dari kegagalan perlindungan integritas adalah seperti ketika pengguna website mengunjungi halaman web, namun peretas mampu mengalihkan traffic tersebut ke website palsu. Serangan-serangan tersebut tentu akan membawa kerugian yang besar untuk semua perusahaan. Adapun poin yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan, yang artinya dalam konteks keamanan informasi berupa upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan untuk memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Information security ini adalah berupa sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi digital ataupun analog yang dimiliki. Poin yang kedua yaitu terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data, di mana informasi tidak akan berguna apabila di tengah jalan informasi tersebut disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berhak. Aspek yang berkaitan dengan persyaratan keamanan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sekresi, yang berhubungan dengan hak akses membaca data dan informasi. Yang kedua yaitu integrity, yang berhubungan dengan akses merubah data dan informasi. Dan yang ketiga yaitu availability, yang berhubungan dengan dalam jaringan komputer. Keamanan itu penting, terutama untuk sistem-sistem vital seperti sistem perbankan, sistem pertahanan, dan sistem setingkat itu.
pesan dengan cara mengubah plain text menjadi hypertext. Dan yang kedua yaitu deskripsi, yang merupakan kebalikan dari enskripsi dan berarti bertujuan untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibaca dengan baik. Jenis-jenis dari kriptografi ini yang pertama yaitu hash function, yang digunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Yang kedua yaitu public key cryptography, dengan memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci public dan kunci private. Dan yang ketiga yaitu symmetric key cryptography, berupa kunci rahasia yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enskripsi data. Poin yang keempat yaitu terkait dengan siklus hidup sistem atau System Development Life Cycle, berupa siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC ini digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di mana hal tersebut juga berupa tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem tersebut. Siklus hidup sistem ini terbagi menjadi banyak model atau metode. Yang pertama yaitu waterfall model, berupa model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, di mana output dari setiap tahapan merupakan input bagi tahap berikutnya. Yang kedua yaitu model prototype, di mana prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada klien untuk dikoreksi, sehingga hasilnya nanti betul-betul sesuai dengan keinginan klien. Model yang ketiga yaitu RAD atau Rapid Application Development, berupa sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan pada siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira hanya 60-90 hari. Yang keempat yaitu model Evolutionary Development, yang bersifat iteratif atau mengandung perulangan, di mana hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Yang kelima yaitu model Agile, berupa model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yang keenam yaitu model Fontaine, berupa perbaikan logis dari model waterfall dengan langkah-langkah dan urutan prosedur yang masih sama. Yang ketujuh yaitu model synchronize dan stabilize, berupa analisis kebutuhan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada sejumlah konsumen yang